Hai Sobat BFers. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bang Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama aksi berjudul Takar yang dirilis tahun 2022. Di mana film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang sering membuat onar. Hingga suatu saat pemuda ini menjadi rekanan polisi untuk membantu mengungkapkan kasus bunuh diri misterius yang dilakukan para gadis. Dan apakah pemuda tersebut benar-benar akan dapat mengungkapkan kasus itu? Yang polisi setempat pun tidak bisa mengungkapkannya. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Di markas kepolisian sedang diadakan sebuah konferensi pers karena ada seorang komisaris polisi yang bernama Kumar yang akan segera memasuki masa pensiunannya. Semua kasus dapat ditangani selama era Kumar, tapi saat wartawan menanyakan tentang kasus fenomena bunuh diri pada para gadis-gadis, Kumar tidak bisa menjelaskannya, bahkan meninggalkan konferensi persnya. No more questions. ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆ ಹುಡುಗನೇ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. Di tempat lain, ada seorang pemuda bernama Satuiki. Satuiki dikenal sebagai pemuda pembuat onar karena Satuiki seringkali membuat keributan dan menghajar pemuda lain yang berseberangan dengannya. Seperti biasa, setelah membuat keributan, Satuiki dan teman-temannya pun dibawa ke kantor polisi. Sampai seorang petugas polisi yang bernama Vijay itu pun bosan dengan wajah Satuiki. Lalu, ada seorang inspektur polisi bernama Sampatram yang tiba di kantor polisi tersebut, di mana Sampatram menyuruh anak buahnya untuk menghukum pemuda-pemuda tersebut. Satuiki alias Wonte. Tapi tiba-tiba ada seorang pengacara wanita yang bernama Sumitra datang ke kantor polisi itu. Sumitra membawa surat jaminan untuk pemuda-pemuda itu supaya segera dibebaskannya. Pengacara dan inspektur polisi itu pun bertengkar, karena jika Satuiki tertangkap, Sumitra selalu menjaminnya. Dan sebenarnya, kedua orang ini adalah pasangan suami istri, yang juga sekaligus orang tua dari Satuiki. Itu sebabnya Satuiki selalu membuat keonaran karena merasa ayahnya seorang inspektur polisi dan ibunya yang pengacara akan menjamin jika dia terkena sebuah kasus. Bandro. Saat di rumah, Sampatram memarahi Satuiki karena telah membuatnya malu sebagai polisi. Tapi tetap saja ibunya memanjakan membela Satuiki saat ayahnya memarahinya. ಯಾಕ್ರಿ ಹಂಗಂತೀರಾ? ನನ್ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು. ಸರಿ ನೀನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾ. ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದೆ. Di rumah, Satuiki memiliki seorang teman wanita yang bernama Depa, di mana Depa adalah orang yang hobi memprovokasi dan mendukung Satuiki soal keonarannya. ಸಿಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇದೇ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಗಲಾಟೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿರು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟು Dan di malam hari, saat Satuiki berjalan dengan teman-temannya, tiba-tiba saja salah seorang teman Satuiki bertemu temannya yang bernama Hamid. Dan setelah Hamid pergi, Satuiki diberitahu temannya kalau Hamid adalah seorang hacker. Dengan alasan mungkin saja Satuiki akan membutuhkan bantuan Hamid suatu saat. Esok hari, saat Satuiki selesai mengobrol dengan Depa di suatu jalan, ada beberapa orang sepertinya sedang mengincar Satuiki. Wajar saja, Satuiki menjadi incaran orang, karena Satuiki selalu membuat onar. Di sini terlihat, Satuiki malah menantang orang-orang itu dan menghajarnya. Yo, that's good. Oh, baby, you're gonna do the
setelah perkelahian, ada seorang gadis kita sebut saja Anjani yang melihat orang-orang itu tergeletak dan terluka. Di sini, Satuiki baru pertama kali bertemu Anjani. Dan terlihat, Satuiki langsung terpesona dengan gadis itu. Anjani tidak tahu kalau orang-orang itu habis dihajar Satuiki. Karena Anjani adalah sosok wanita yang penuh kasih dan tak tegaan. Anjani meminta Satuiki untuk membawa orang itu untuk membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberitahu kalau orang-orang itu kekurangan darah. Dan karena kebetulan golongan darah Satuiki sama dengan orang-orang itu, Anjani meminta Satuiki untuk mendonorkannya. Terlihat Satuiki merasa kesal. Karena dia baru mengalami setelah mengajar seseorang, dia sendiri yang mendonorkan darahnya ke orang yang telah dihajarnya. Setelah selesai, Anjani sangat kagum dengan kebaikan Satuiki, di mana yang dilakukan Satuiki hanyalah untuk mencari perhatian Anjani semata. Dan karena hal ini, akhirnya mereka pun saling berkenalan. Sementara di tempat lain, para petinggi polisi sedang mengadakan rapat karena telah terjadi kembali fenomena bunuh diri secara bersamaan yang dilakukan para gadis muda. Untuk itu, Pak Kumar memerintahkan semua jajarannya untuk mengungkapkan kasus tersebut, termasuk seorang polisi yang juga sebagai atasan ayah Satuiki yang kita sebut saja Kadri. Dan di kantor polisi lainnya, ada seorang polisi baru dan juga anak buah dari ayah Satuiki bernama Prabakar, di mana dia selalu mengaku-ngaku kalau dia adalah kepala polisi setempat. Setelah itu, ada beberapa perempuan melaporkan dirinya telah mengalami korban penjamretan, tapi Prabakar malah tidak memperdulikan laporan wanita tersebut. Seperti biasanya, setelah Satuiki melakukan keributan dan keonarannya, dia pun dibawa ke kantor polisi. Dan saat Prabakar sedang memarahi Satuiki, tiba-tiba saja terhenti. Karena sang patram kepala polisi yang juga ayah Satuiki telah datang ke tempat itu. Saat sang patram akan menginterogasi anaknya, tiba-tiba datang Pak Kadri dan meminta Satuiki untuk datang menemuinya. Di sini, saat Pak Kadri sedang membicarakan sebuah kasus pembunuhan dengan anak buahnya, Satuiki memberikan statement yang membuat Pak Kadri merasa kagum dengan instingnya. Yes, he has got a point. ನೀನ್ ಸಂಪತ್ ರಾಮ ಕಥಾನೆ ಹೌದು ಸರ್. Saat mengetahui Satuiki berkuliah yang sama dengan beberapa gadis yang mengalami bunuh diri, Pak Kadri meminta Satuiki untuk menjadi seorang informannya. Dan Satuiki pun menyetujui akan membantu pihak kepolisian. Setelah keluar dari ruangan Pak Kadri, Prabakar kaget setelah mendengar kalau Satuiki kini menjadi mitranya. Di sini, Prabakar merasa kalau Satuiki anak buahnya sekarang. Itu sebabnya, setiap informasi yang didapat Satuiki harus diberitahukan langsung ke Prabakar. Beberapa hari kemudian, Satuiki memberikan informasi kalau terjadi sebuah penjamretan. Dan setelah mereka menunggu di tempat yang mereka curigai akan terjadi sebuah penjamretan, datanglah sebuah sepeda motor yang dicurigakan sebagai jamret. Lalu, Prabakar malah menyuruh Satuiki untuk menghentikan pengendara motor tersebut. Dan saat kejadian itu, tiba-tiba saja Satuiki dan Anjani bertemu lagi. Lalu, seperti yang sudah-sudah, Anjani malah meminta orang-orang yang terluka itu untuk dibawanya ke rumah sakit. Dan saat kejadian ini, Anjani juga tidak mengetahui kalau Satuiki lah yang telah menghajar orang-orang itu. Di rumah sakit, terlihat Anjani semakin kagum dengan Satuiki karena telah membantu membawa orang-orang itu ke rumah sakit. Bahkan Anjani meminta Satuiki untuk menjadi temannya.
setelah mendengar ungkapan Satuiki yang sangat membenci kekerasan dan perkelahian. Saat di rumah, Anjani curhat dengan teman wanitanya, di mana saat ini dia sedang jatuh cinta karena mengenal seorang pria baik yang mempunyai ketulusan cinta yang bernama Satuiki. Bukannya memberi solusi, teman Anjani ini malah berniat akan merebut Satuiki dari Anjani kalau Anjani tidak segera mengungkapkan perasaannya. ಸಾತ್ವಿಕಿ ಇವತ್ ಸಂಜೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. Di malam hari, saat Satuiki menunggu Anjani, dia melihat seorang gadis yang terlihat sedang memohon kepada seorang pria. Tapi Satuiki tidak memahami apa yang sedang mereka bicarakan. Dan perhatian Satuiki terhenti pada gadis itu saat Anjani datang menemui Satuiki. Satuiki dan Anjani pun menikmati malam itu sambil mengobrol, di mana sebenarnya Anjani ingin mengungkapkan perasaannya kalau dia sangat mencintai Satuiki. Mendengar ungkapan Anjani, Satuiki pun sangat bahagia karena Satuiki juga mencintai Anjani. Beberapa hari kemudian, Satuiki tak sengaja bertemu Vijay saat Vijay sedang menangani sebuah kasus gadis yang bunuh diri. Dan saat mayat gadis itu dievakuasi, Satuiki tak sengaja melihat wajahnya karena dia teringat gadis itu adalah gadis yang dia lihat semalam. Setelah sampai di rumah, Satuiki mendapat kabar kalau Depa belum pulang dari kuliahnya. Bahkan semua teman Depa tak ada yang mengetahui kabar gadis tersebut. Lalu, Satuiki pun berinisiatif untuk mencari Depa. Tapi sayangnya, Satuiki tak menemukannya. Tiba-tiba saja Satuiki teringat dengan seorang hacker yang bernama Hamid yang pernah dikenalkan padanya karena Satuiki berniat meminta bantuannya. Setelah Satuiki menemui Hamid, Hamid pun langsung melacak keberadaan Depa dengan melacak lokasi nomor ponselnya. Dan setelah mengetahui lokasinya, Satuiki mengajak Vijay untuk mencari Depa. ಮುಗಿತಾ ಜಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ನಂಗೆ ಸಿಗಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Di jalan, mereka terus mengejar posisi Depa yang juga dipandu Hamid. Hingga akhirnya mereka menemukan suatu tempat di mana GPS ponsel Depa terhenti. Di dalam sebuah bangunan tak bertuan, Satuiki dan Vijay mencoba mencari keberadaan Depa. Hingga tanpa sengaja, akhirnya mereka menemukan Depa yang tersekap di dalam sebuah mobil. ನೀನೇನಿಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Dan saat Depa menjelaskan kalau laptopnya telah diretas, tiba-tiba saja ada seseorang yang menembaknya. Hingga terjadilah baku tembak di tempat itu. Setelah itu, beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja ponsel Satuiki berdering, di mana itu adalah panggilan dari seorang hacker jahat bernama Vikram. Dan Vikramlah orang yang bertanggung jawab atas fenomena kasus bunuh diri yang dilakukan para gadis. Di rumah Depa, Satuiki meminta izin ibu Depa untuk memeriksa kamar anaknya. Dan saat memeriksa laptop Depa dan berusaha membuka email masuknya, Satuiki melihat sebuah email pengancaman dan pemerasan yang dilakukan kepada Depa. Lalu, saat Satuiki masih merasakan kesedihan karena kematian temannya, tiba-tiba Anjani datang dan langsung menampar Satuiki. Ternyata, saat Satuiki dan Vijay sedang mencari Depa, tanpa disadari mereka diikuti Anjani. Hingga Anjani tanpa sengaja melihat sosok Satuiki yang sedang menembaki beberapa orang. Anjani merasa kecewa dan menuduh kalau Satuiki telah membohonginya dengan berpura-pura menjadi orang baik. Walau Satuiki mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya, tapi sayangnya Anjani tak mau mendengar alasan Satuiki tersebut dan pergi begitu saja meninggalkan Satuiki. Dan setelah kepergian Anjani, Satuiki tidak menyesalinya
karena Satuiki yakin suatu saat Anjani akan tahu sendiri tentang kebenarannya. Beberapa hari kemudian, Anjani kembali menemui Satuiki, di mana kini dia menyadari kalau telah salah menilai Satuiki karena hanya dengan melihat tanpa mencari tahu alasannya, dan akhirnya hubungan mereka kembali baik. Di tempat lain, saat ayah Satuiki pulang dari dinasnya, tiba-tiba saja ada beberapa orang yang meneror dan mengganggunya, di mana orang-orang itu berniat akan membunuh ayah Satuiki. Dan beruntungnya, tiba-tiba saja Satuiki datang di saat yang tepat dan langsung menghajar orang-orang itu. Setelah kejadian itu, Vikram kembali menghubungi Satuiki dan ternyata penyerangan yang dilakukan kepada ayah Satuiki adalah perbuatan dari Vikram. Satuiki pun merasa emosi karena Vikram mencoba menargetkan ke ayahnya. Setelah itu, Vikram mengajak Satuiki ke suatu permainannya, di mana Vikram akan membagikan lokasi dua gadis. Dan dia harus menyelamatkan dua gadis yang akan melakukan bunuh diri karena tak menuruti keinginan Vikram. Dan peraturannya adalah Satuiki sendirilah yang harus menyelamatkan kedua gadis tersebut. Satuiki pun bergegas pergi ke lokasi pertama, dan benar saja terlihat ada seorang gadis yang akan melakukan bunuh diri. Setelah tiba di lokasi tersebut, Satuiki pun bersyukur karena gadis itu belum sempat mengakhiri hidupnya. Tapi tiba-tiba, ada yang menembak gadis itu dari luar dan seketika membuatnya tewas. Melihat hal tersebut, Satuiki pun bergegas ke lokasi kedua. Dan setelah tiba, Satuiki pun terlambat karena gadis itu telah mengakhiri hidupnya. Beberapa saat kemudian, saat Kumar memimpin sebuah rapat, tiba-tiba ada seorang polisi melaporkan kalau ada seseorang yang telah menemukan pelaku yang bertanggung jawab atas banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan para gadis. Satuiki pun menjelaskan kalau ada seorang hacker yang meretas kamera ponsel, laptop, dan sejenisnya oleh para gadis. Bahkan dalam keadaan off, kamera akan tetap bekerja jika perangkat tersebut sudah diretasnya. Setelahnya, penjahat itu akan merekam saat korbannya dalam tak berbusana dan mengancam akan menyebarluaskannya jika korban tak menuruti keinginannya. Setelahnya, ada orang bertopeng yang membuat sebuah rekaman video live, di mana video itu tentang peringatan peretasan kamera, dan orang itu memberitahu supaya menutupi dengan apapun kamera dari elektronik yang dimilikinya. Dan seketika video peringatan itu pun langsung tersebar luas di media sosial maupun televisi. Setelah banyak orang mengikuti anjuran orang bertopeng tersebut, Vikram pun merasa kesal karena tiba-tiba saja banyak kamera yang ditutup saat diretasnya. Lalu, Vikram menghubungi Satuiki karena Vikram mencurigai pria bertopeng itu adalah Satuiki. Di sini, Vikram masih mengancam Satuiki karena Vikram masih memiliki ratusan stok video yang telah diretas dan belum dipublikasikannya. Dan setelahnya, Vikram langsung mengirimkan beberapa pesan peringatan kepada gadis-gadis yang videonya sempat direkam dan diretas olehnya. Terlintas dari mereka untuk mengecek komentar-komentar dari video pria bertopeng. Sampai Hamid mencurigai satu komentar di video tersebut. Dan Satuiki meminta Hamid untuk melacak keberadaan yang menulis komentar tersebut. Satuiki pun menemui orang yang dicurigai mengomentari video pria bertopeng itu. Saat ditanya, ternyata pria itu tidak mengomentari video pria bertopeng itu. Dan dia hanya melihat videonya saja. Dan ternyata, yang menggunakan ponsel pria tersebut saat itu adalah pacarnya.
Seketika Satuiki meminta orang itu supaya ditemui dengan pacarnya. Setelah menemukan gadis itu, Satuiki pun secara diam-diam mendekati gadis itu dan menempelkan sebuah alat GPS yang telah dirancang oleh Hamid. Secara diam-diam, Satuiki mulai melacak dan mengikuti posisi gadis tersebut. Tibalah Satuiki dan menemukan ada beberapa gadis di tempat itu, yang ternyata benar saja. Satuiki pun bertemu dengan beberapa anak buah Vikram dan siap menghajarnya. Setelah Satuiki menghabisi anak buah Vikram, akhirnya Vikram menunjukkan dirinya pada Satuiki. Setelah Satuiki berhasil menghabisi Vikram, dia pun langsung menyebarkan luas berita ke korbannya kalau orang yang selama ini mengancam dan meneror para gadis telah tewas. Karena kabar tersebut, akhirnya banyak gadis yang membatalkan niat bunuh dirinya. Dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis nggak pakai dosa. Lalu tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.